Dewan Pembangunan dapat menganggarkan khususnya untuk kembali pembelian tanah kurang 30 hektar di Payaputar. Menurut saya tidak terlalu banyak, paling 2 miliar. Karena saya lebih kurang 3 bulan yang lalu, dari 5 bulan yang lalu, sudah mengusulkan Kementerian Perikanan agar kiranya di kota kita ini, pertama Pramuka ini di Indonesia ditambah 1 kota baru. Kalau kemarin Pramuka kota minyak, kemudian Pramuka kota gas, dan kota Pramuka dilebatkan menjadi bantuan pasar ikan bersih, B. Bantuan unit pembelian rakyat di Podakan Karya Mandiri, Kelurahan Kararaja, Kecamatan Pramuka Timur. Ketiga, pada tahun 2020, bantuan peralatan kepala ikan untuk 13 pengolahan hasil perikanan, antara lain lama, bunga, air mana, cahaya taman, dan agar kiranya menganggarkan lebih kurang 2 miliar rupiah terkait dengan pembebasan lahan di daerah Payaputar, Kelurahan Payaputar, terkait dengan keinginan untuk menjadikan Kota Pramuka kota sejuta biofork, dan juga diharapkan ke depan di Kota Pramuka berdiri sekolah tinggi perikanan. Tentu DPRD insya Allah mendukung program ini Pak Wali demi peningkatan perekonomian masyarakat Pramuka. Saya kira rekan anggota DPRD akan mendukung ini, namun tentu sesuai dengan mekanisme pembahasan nanti akan dibahas bersama tim anggaran pemerintah kota berkaitan dengan proses penganggaran terkait dengan pembebasan lahan ini. Anggota Dewan yang saya hormati, pimpinan Bapak Wali Kota serta rekan paripurna yang terhormat, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan nota pengantar yang kedua. Untuk itu rapat akan saya skor selama 5 menit untuk memberikan kesempatan kepada saudara Wali Kota untuk mempersiapkan nota pengantar. Silakan. Terima kasih pimpinan. Saya tertuju dari fraksi Partai Hati Nurani Rakyat. Ini pendapat kami sebagai anggota. Ponanya lah. Paripurna ini Pak, ke target kedepannya seperti apa? Jadi gini kan, kita itu berbagai cara untuk berinovasi dengan posisi keanggaran yang seperti ini. Bayangkan tadi kan kita dari 1,2 T menjadi 850 miliar. Informasi ini itu satu sisi kita tidak mau ngutang kan akan dibayar. Kalau kita ngutang, ini akan menjadi beban APBD kita. Apalagi seperti saya tidak mau meninggalkan utang semasa saya menjabat. Nah tentunya di mana ada potensi-potensi yang bisa membangun kota Pramuka kita gali. Makanya seperti saya sambung kepala SKPD ini kemana-mana. Nah itu. Artinya jangan mengeluarkan uang sedikit tapi membangun berjalan. Contoh, flyover. Dengan pembelian tanah hanya 88 miliar kita dapat bangunan 120 miliar. BLK dengan nilai beli tanah cuma lebih kurang 5-6 miliar dapat bangunan 8 miliar. Itu pola pikir kita. Nanti di Payaputar dengan beli tanah hanya 2 miliar kita akan dapat membangun biofork percontohan BBI. Nah itu harapan kita seperti itu. Tapi seluruh daerah gini loh, seluruh daerah di Indonesia ini. Pak, kemarin kan kita pernah ngadakan webinar pinjaman daerah itu. Artinya kita tidak akan bakal minjam dana daerah ini, Pak. Belum terpikir oleh kita. Karena pinjaman daerah dipotong juga begini. Yang nggak dipotong ini ada beda, itu jadi masalah. Begininya, Pak. Jangan kita pungkul nih. Kenapa dengar ada pinjaman? Tapi kan pinjaman itu tidak dibayar. Iya. APBD, kalau APBD tidak kakek mau mana dibayar juga dia. Defisit. Tinggal ke beban kepada wali kota yang baru Pak. Jadi analisa evaluasi gitu Pak, nyiaset ini
Ya berhemat itulah dan mencari potensi pendapatan asli daerah, khususnya orang-orang yang kaya ya, seperti apa namanya power, seperti pemilik ruko, pemilik desa. Baca. Pak terkait gaji ke-13 gimana? Iya. Rapat fraksi berkaitan dengan tanggapan fraksi terhadap nota pengantar wali kota yang tadi sudah disampaikan. Jadi memang ada dua perda yang dibahas. Yang pertama raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang sudah diaudit oleh BPK. Kita mengapresiasi terkait dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini karena seperti kita ketahui bersama tadi juga disampaikan oleh saudara wali kota bahwa Prabu Muli mendapatkan opini WTP yang ke-8 kali secara berturut dan juga laporan LKPD pemerintah daerah tercepat se-Indonesia. Tentu kita apresiasi itu, tapi juga ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pemerintah kota dan lembaga DPRD. Ini semua adalah juga tidak hanya kerja keras pemerintah kota, tapi juga kerja keras dan kepatuhan lembaga DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya dan juga kepatuhan teman-teman pimpinan dan anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan. Karena beberapa faktor penilai terhadap opini wajar tanpa pengecualian itu tentu adalah ketepatan waktu DPRD di dalam membahas APBD, laporan pertanggungjawaban dan beberapa hal yang semuanya itu tentu ada kerjasama yang baik antara pemerintah kota dan lembaga DPRD. Pak, terkait keinginan wali kota untuk menganggarkan 2 miliar untuk dinas yang baru ini, seperti apa dari Dewan Perkenan? Tentu kita mendukung apa yang disampaikan oleh saudara wali kota terkait dengan permintaan untuk menganggarkan pembebasan lahan agar dialokasikan anggaran di dalam APBD perubahan ini dengan tujuan kita akan membangun Kota Prabu Muli 1 juta biopol di Kota Prabu Muli. Kita sangat mendukung, tentu mudah-mudahan ini dapat terrealisasi karena dengan masyarakat diberikan bantuan biopol ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang sekarang memang perlu alternatif usaha lain berkaitan dengan kita masih di dalam pandemi ini. Tentu kita sangat mendukung hal itu. Namun yang kedua terkait dengan keinginan saudara wali kota di dalam pembagian wilayah, pemerataan pembangunan, tentu kita masih akan melihat perda RT RW yang sudah kita tetapkan. Tidak bisa juga bahwa kita mengalihkan pembangunan dengan tujuan pemerataan, tentu itu baik, tapi kita sudah memiliki rencana pembangunan ke depan yang sudah kita tetapkan dalam perda RT RW yang sudah disepakati bersama. Kalau memang kita akan merubah itu, tentu perda RT RW itu yang harus kita juga revisi, sama dengan revisi perda nomor 8 2016 ini.